Diketahui bahwa orang Indonesia, Eropa, dan Afrika memiliki nama spesies yang sama, yakni Homo sapiens. Yang mana yang ditanyakan adalah, dapatkah menemukan perbedaan antara ketiga kelompok manusia tersebut dan tergolong keanekaragaman pada tingkat manakah perbedaan-perbedaan tersebut? Nah, jadi berikut ini penjelasannya. Jadi, perbedaan antara orang Indonesia, Eropa, dan Afrika jelas sangat berbeda. Bisa kita amati dengan melihat fenotip dan genotipnya, di mana melihat perbedaan dari segi fenotipnya artinya melihat keadaan fisik dan terlihat oleh mata. Dan melihat secara genotip itu adalah melihat gen yang terdapat pada suatu individu tertentu. Yang mana dari segi fenotip kita dapat mengamati dan mengambil contoh perbedaan warna kulit orang Indonesia, Eropa, dan Afrika. Yang mana warna kulit yang dimiliki ketiganya sangat berbeda. Kita tahu bahwa mayoritas orang Indonesia cenderung memiliki warna kulit kuning, yakni kuning langsat maupun sawo matang. Sedangkan orang Eropa memiliki warna kulit putih, lain halnya dengan orang Afrika yang mayoritas memiliki kulit berwarna lebih gelap. Nah, perbedaan ini terjadi karena perbedaan gen yang dimiliki oleh suatu individu. Sebagai contohnya, orang yang memiliki kulit lebih gelap biasanya ditemukan melanin yang tinggi dalam tubuhnya. Sedangkan orang yang berkulit putih itu kebalikannya, bahwasanya melaninnya rendah. Nah, hal ini disebabkan gennya yang berbeda. Pada orang yang berkulit hitam ditemukan gen yang menghasilkan melanin yang sangat banyak, yang mana keanekaragaman ini disebut juga dengan keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman ini terjadi karena pada tingkat satu spesies ditemukan keanekaragaman. Nah, kata kunci dalam pertanyaan ini adalah Homo sapiens. Artinya, penyebutan untuk spesies manusia namun ada keanekaragaman yang dibedakan menurut wilayah tempat tinggalnya, yakni Indonesia, Eropa, dan Afrika. Tentu saja dalam hal fisik terlihat sangat jelas perbedaan antara ketiganya. Seperti sudah yang dicontohkan sebelumnya, yang mana perbedaan fisik yang terlihat di luar dapat diamati oleh mata yang disebut juga dengan fenotip. Nah, ciri dari luar sudah berbeda, tentu saja ketika kita akan melihat gennya, jelas juga akan berbeda. Karena penampakan fisik dari luar akan ditentukan oleh gen yang terdapat di dalam tubuh. Gen yang terdapat di dalam tubuh dapat memengaruhi penampakan luar yang disebut juga dengan genotip. Jadi, keanekaragaman tingkat gen tentu akan mempengaruhi genotip dan fenotip yang ada pada suatu individu. Keanekaragaman gen terjadi karena perkawinan antara dua individu yang berbeda dan menghasilkan gen baru pada anaknya. Sehingga dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa keanekaragaman yang terjadi pada kasus yang diberikan pada soal adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Seperti itu.